Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tafsir ringkas juz 30, dan pada hari ini kita telah sampai pada surat At-Tariq, surat yang ke-86. Surat At-Tariq terdiri dari 17 ayat. At-Tariq diartikan dengan sesuatu yang datang di malam hari. Yang mana pengertian At-Tariq disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat yang ketiga, yaitu An-Najmu Tsaqib. Itu artinya At-Tariq. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari surat ini, kita tilawah dulu surat At-Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tariq adalah surat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk mengingatkan akan asal-usul kita sebagai manusia, yang dengan mengetahuinya menjadikan seseorang itu jauh dari sifat kesombongan, menjadikan seseorang menjadi orang yang tawadhu, tahu diri, dan terjauh dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu kesombongan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tariq termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah.
Nah, seperti kita ketahui bahwasanya surat Makkiyah itu sebagian besarnya mengandung tentang penetapan akan adanya hari kiamat, akan adanya hari setelah kehidupan dunia ini berlalu. Sehingga dengan mengimani hari yang akan datang itu hari kiamat, jadikan seorang terhindar dari hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai. Termasuk nanti yang ada di dalam hal ini di surat ini, yaitu sifat sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sifat sombong yang ada di manusia dengan membawa mereka kepada asal mula penciptaan mereka, yaitu terbuat dari ma'un dafiq, dari air mani yang terpancar, yang hina dipandang oleh manusia, tetapi menjadikan itu seorang manusia yang seharusnya dengan mengetahui hakikat yang hina dari awal penciptaannya, menjauhkan dia dari sifat sombong di dalam kehidupan dunia ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya surat ini Makkiyah, yaitu sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani dari ayahnya, bahwasanya Khalid Al-Adwani ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Thaqif, yakni Thaqif ketika beliau masih dalam keadaan kafir, belum masuk kepada agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Rasulullah sambil berdiri memegang tongkat mendatangi penduduk Taif, yaitu kabilah Thaqif, kabilah Thaqif, untuk meminta pertolongan mereka. Dan Khalid ini mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u was-sama'i wat-tariq sampai akhir ayat ini. Dia berkata bahwasanya dalam saat itu dia masih berada dalam masa jahiliyah. Wa ana musyrik, dan aku dalam keadaan musyrik. Dan ia membacanya ketika sudah memeluk Islam. Dia berkata, maka orang-orang Thaqif itu memanggilku, kemudian bertanya, apa yang kau dengar dari orang ini, dari Muhammad SAW? Dia menjawab, sami'tu atau faqara'tuha alaihim, yakni dia mendengar surah At-Tariq kemudian membacakan surah At-Tariq kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya surah At-Tariq memang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang terdahulu itu kuat hafalannya. Bahkan di dalam cerita ini, di dalam riwayat ini, bahwasanya orang yang masih kafir pun ketika mendengarkan satu surat penuh surat At-Tariq ini, dia langsung menghafalnya. Maka dari hal ini membawa kita untuk tidak boleh ragu dengan hafalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecerdasan yang luar biasa, yang mereka bisa menjaga hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contohnya misalnya Zaid bin Thabit yang bisa mempelajari bahasa Yahudi, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Surah At-Tariq mempunyai keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah dibaca oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di salat duhur dan salat asar. Ada disebutkan di hadis dari Jabir bin Samurah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fi dhuhr wal asr. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di salat duhur dan salat asar, as-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq, wasyabahaha. Rasulullah membaca surat Al-Buruj dan surat At-Tariq dan surat yang semisal daripada keduanya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat pertama dari surat At-Tariq. Allah berfirman, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Kita mengetahui bahwasanya langit adalah makhluk yang terbesar yang dapat kita saksikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 47,
"Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Oleh karena itu, tidak ada makhluk yang dapat kita saksikan yang lebih luas daripada langit. Di dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang. Dan semua ini menunjukkan akan luasnya langit. Bahkan kita tidak mengetahui di mana ujung daripada langit itu. Sedangkan apa? Semua manusia di ujung dunia bagian manapun menyaksikan langit. Itulah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah di banyak tempat daripada Al-Qur'an dengan was-sama, dengan langit. Karena apa? Karena langit merupakan benda yang bisa dilihat oleh seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam ayat pertama ini, was-sama'i wat-tariq, dengan yang datang pada malam hari. At-tariq dalam bahasa Arab bermakna al-ityan bil-lail, yaitu datang pada malam hari. Ada kita temui kata ini, al-ityan bil-lail, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyebutkan, idza qadima ahadukum lailan, apabila seorang dari kalian datang pada malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, janganlah ia mendatangi istrinya, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidda al-maghibatu wa tabta syita asy-sya'ithah. Jika seorang kalian datang pada malam hari, janganlah ia mendatangi istrinya, agar wanita yang ditinggal suami itu untuk bisa mencukur dan juga menyisir rambutnya. Dan ini pada zaman dahulu ya, sebelum ada sarana komunikasi yang bisa memberitahu kedatangan seorang suami. Tentunya pada zaman sekarang yang sarana komunikasi lebih luas, alangkah baiknya seorang suami untuk memberitahu ketika akan pulang dari safar. Bahkan di hadis lain, hadis Jabir bin Abdullah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari tahu apakah ia berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Kemudian ayat yang kedua Allah sebutkan, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan dengan bahasa pertanyaan. Dan ini bukan sekedar pertanyaan atau bisa dibilang bukan sekedar pengulangan, tetapi ayat-ayat seperti ini kita temukan di dalam Al-Quran yang mempunyai tujuan besar. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi pertanyaan ini agar apa? Agar orang-orang itu memperhatikan. Agar orang-orang itu memikirkan dan merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sengaja menyajikan dalam bentuk pertanyaan untuk apa? Untuk menjadikan pembaca lebih memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Kemudian Allah mengartikan at-tariq itu dengan ayat yang ketiga, yaitu an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Jadi at-tariq adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali pada malam hari. Dan pada malam hari cahaya bintang itu menembus langit, terlihat dengan jelas. Kita lihat pada awal ayat Allah bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas untuk bersumpah dengan apa saja daripada makhluknya. Berbeda dengan manusia. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah kafir atau musyrik. Jadi kita hanya bolehkan bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bebas. Dia Khalik, Maha Pencipta, bebas untuk bersumpah dengan apa saja daripada makhluknya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Sungguh ini ayat yang menakutkan sebenarnya. Karena apa? Kita ada penjaganya. Setiap orang ada penjaganya. Ada malaikat yang mencatat setiap apa yang kita lakukan. Malaikat yang siap mencatat amal dari apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Di surat Al-Infitar disebutkan, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mencatat perbuatanmu dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sungguh sebenarnya ini mengerikan ya. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan dicatat oleh malaikat yang menyebabkan kita tidak bisa menghindar ketika nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menampakkan catatan amalan ini untuk disidangkan. Apakah dia termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang celaka. Di ayat yang lain Allah sebutkan di Quran surat Qaf misalnya 16 sampai 18, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan sungguh telah kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat itu mencatat perbuatan. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini menjadikan kita untuk hati-hati terhadap apa yang akan kita ucapkan. Karena semuanya tercatat di sisi para malaikat. Jadi para malaikat mencatat ucapan dan komentar-komentar yang kita keluarkan. Ketika kita hendak berbicara, hendaknya kita renungkan. Kita pikirkan. Karena ketika dia keluar, dia tercatat di catatan para malaikat. Yang bisa menjerumuskan kalau perkataan itu perkataan yang jelek, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar dengan Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari, wa inal 'abda, dan sesungguhnya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting dengan sebab sebuah kalimat itu. Tapi apa? Itu menyebabkan dia terjungkal, dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini juga kita mengetahui bahwasanya para malaikat itu mencatat tulisan. Jadi selain ucapan yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan juga dicatat oleh Allah, oleh para malaikat. Sehingga apa yang hendak kita tulis di dalam internet atau di dalam dunia medsos sekarang ini, hendaklah kita perhatikan. Karena semuanya dicatat juga oleh para malaikat. Jadi tidak sembarangan untuk mencatat, menulis, mengambil kesimpulan, atau menyebarkan sesuatu yang tidak benar, atau sesuatu yang batil di dunia maya. Karena apa? Karena lisan kita atau tulisan kita itu lebih cepat daripada badan kita. Bukankah gerakan tubuh kita terbatas? Kita memukul atau menendang hanya terbatas pada orang yang di depan kita. Tetapi ucapan, tulisan,
itu bisa mendolimi seseorang kepada orang lain dalam jarak yang sangat jauh. Bahkan ketika orang yang sudah mati pun, orang masih bisa mendolimi. Yaitu apa? Dengan menisbahkan ucapan-ucapan yang tidak benar kepada si mayit. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Bahkan dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya para malaikat juga mencatat apa yang ada di dalam hati. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Inna Allah katabal hasanat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanat wasayyi'at, menulis kebaikan dan juga keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu azza wa jalla indahu asr hasanat ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Kalau dia berniat melakukan kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat dan sampai kelipatannya sangat banyak. Seseorang ketika dia tidak bisa berlakukan kebaikan, hendaklah berniat untuk melakukan kebaikan, karena itu bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan untuk orang itu. Dan kita hendaknya berlatih untuk berniat baik sehingga tercatat di dalam amalan buku kita sesuatu yang baik walaupun kita belum bisa melaksanakan. Kebalikannya, wa in hamma bis-sayyi'ati falam ya'malha. Barang siapa berniat buruk tapi tidak bisa melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah menuliskan di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau berniat buruk kemudian melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah menuliskannya satu kesalahan. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan hadis ini adalah dalil bahwasanya niat itu juga dicatat oleh para malaikat. Hendaklah kita berhati-hati. Karena apa? Karena hakikat yang mengisi buku catatan amal kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik atau beramal baik, maka kitalah yang mencatatnya dengan perantara malaikat. Sehingga siapa yang beruntung? Yang beruntungnya diri kita sendiri kalau kita sayang terhadap diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai, kita telah mencatat sesuatu yang tidak baik dan keburukannya untuk kita juga. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ayat 5, 6, 7. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan mimma dafiq, dari air yang dipancarkan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ketika ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia untuk tidak lupa diri. Surat Tariq, surat Makkiyah, diturunkan untuk orang-orang musyrik Arab. Mereka mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mereka mengingkari hari kebangkitan. Yang menyebabkan pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan ini menjadikan mereka sombong. Seolah-olah Allah menyindir mereka, mempertanyakan kesombongan yang mereka lakukan dan pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan untuk merenung
asal penciptaan mereka. Mereka berasal dari air mani yang terpancar. Allah berfirman di Quran surat As-Sajdah ayat 8. "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati min ma'in mahin, dari saripati air yang hina. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 10. "Alam nakhluqukum min ma'in mahin." Bukankah kami menciptakan kamu itu dari air yang hina? Manusia menyombongkan dirinya. Padahal mereka diciptakan dari air mani. Bagaimana mungkin dia bisa disombong? Harusnya dia lebih jauh dari hal itu. Kalau dia mau mengingat apa atau dari mana asal dari keberadaannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasanya bagaimana bisa sombong orang-orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Manusia tidak boleh sombong karena ia keluar dari saluran kencingnya sebanyak 2 kali. Pertama, ia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani. Kemudian ketika dilahirkan, ia keluar dari kemaluan ibunya, merupakan tempat keluarnya air kencing. Sehingga dia tidak berhak untuk sombong, tidak berhak untuk congkak. Apalagi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang telah menciptakannya, telah memberikan rezeki. Dan itu salah satu kesombongan yang paling besar. Apatah lagi dia mencari atau berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesombongan yang sebenarnya. Manusia diciptakan dari air mani yang hina supaya tidak lupa diri. Ia hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu menciptakan manusia dari air yang hina. Sehingga dengannya dia menjadi manusia yang sempurna. Mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk membangkitkan dia, menghidupkan dia pada hari kiamat nanti. Dalam ilmu fikih ada 3 air yang keluar dari kemaluan. Air mani, air madhi, dan air wadi. Ini dalam ilmu fiqh. Air mani adalah air yang keluar dengan memancar disertai dengan kelezatan. Setelah itu biasanya seorang akan lemas. Dan pada saat itu jika keluar maka dia terkena hadas besar. Maka wajib mandi. Melaksanakan sholat. Dan air mani ini tidak najis. Air yang kedua air madhi. Madhi adalah air yang keluar juga karena kelezatan tetapi tidak disertai dengan pancar. Dan air ini najis, tapi tidak menyebabkan seorang itu berhadas besar. Dan ini membatalkan wudhu. Ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menceritakan, kuntu rajulan madza. Saya adalah lelaki yang sering keluar mani. Wa kuntu astahyi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi karena posisi putrinya sebagai istriku. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswad. Aku suruh Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya. Fasa'alahu faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci kemaluannya dan mengulangi wudunya. Jadi tidak menyebabkan hadas besar tetapi membatalkan wudu. Yang air yang ketiga adalah air wadi. Air wadi ini air yang keluar menjelang atau setelah seorang buang air kecil. Berbentuk cairan yang agak lengket, baik sebelum ataupun sudah buang air kecil. Dan air ini membatalkan wudu. Hukumnya juga najis. Karena dia dihukumi seperti dengan air kencing. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang hanya diciptakan dari air mani yang hina, yaitu manusia, supaya apa? Tidak angkuh, tidak sombong, tidak congkak. Karena manusia tidak lebih hebat daripada penciptaan lain. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada awal surat. Was-sama' wa tariq. Maka Allah sebutkan di Quran surat An-Nazi'at ayat 27,
A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian itu lebih hebat ataukah penciptaan langit yang telah dibangunkan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh penciptaan langit lebih hebat. Di Quran surat Ghafir 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kemudian ayat yang ke-8 menyebutkan innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup sesudah mati. Untuk mengantarkan mereka kepada hari kebangkitan. Karena apa? Surat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan, sungguh ayat ini menjelaskan bahwasanya kebangkitan itu ada dan benar. Yang menyebabkan orang-orang harus takut dan menjadikan dunia ini sebagai ladang amal untuk selamat di hari kebangkitan nanti. Yang mana Allah mengingatkan bahwasanya Dia mampu menciptakan manusia dari air mani. Maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali manusia dari kematian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ar-Rum ayat 7 misalnya, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya lagi, dan itu lebih mudah dari Allah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan memang secara logika mengulangi sesuatu yang telah ada itu lebih mudah daripada membuatnya dari awal. Dan ini membawa seseorang untuk menggunakan akalnya supaya dia merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkannya dan hari akhirat itu pasti adanya. Makanya jangan macam-macam di dunia, jangan sombong. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Jangan malah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Di akhirat nanti tidak ada yang bermanfaat. Bahkan Allah sebutkan di Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 9, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Tidak berguna di akhirat. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih yang mengantarkan mereka untuk beramal dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, sehingga Allah ridha kepada mereka di hari ketika mereka dibangkitkan. Yang mana pada hari itu Allah sebutkan yauma tublas sarair, ayat yang ke-9. Pada hari itu ditampakkan sarair, segala rahasia. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua rahasia akan terbuka. Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah seseorang memerhatikan hatinya. Di samping memerhatikan badannya, dengan amalan-amalan yang Allah ridhai, perhatikan juga artinya, hatinya. Perhatikan keikhlasan dalam beramal. Qanaah, beriman kepada takdir. Tidak sombong, tidak suudzon, tidak ada hasad. Tidak ada penyakit-penyakit hati. Yang mana masalah hati merupakan perkara yang penting. Karena apa? Karena hati itu akan mempengaruhi amalannya. Mempengaruhi amalan di dunia dan di akhirat. Serta yang menyesat pada hari kebangkitan. Dan kita melihat banyak orang yang memperhatikan amalan lahir, tetapi kurang memperhatikan amalan hati. Dan ayat ini memberi isyarat kepada kita untuk memperhatikan hati kita. Karena apa? Yauma tublas sarair, apa yang tersimpan dalam hati pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana pada hari itu fama lahu min quwwati wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada manusia itu suatu kekuatan dan tidak pula dia mempunyai seorang penolong. Seseorang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada orang yang dapat menolongnya. Tidak ada kekuatan dari dirinya dan tidak ada pula dari orang lain. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala itu ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Yaitu pertalian keluarga di antara mereka pada hari kiamat. Wala yatasaalun, dan tidak pula mereka itu saling bertanya. Mereka sibuk terhadap urusan mereka masing-masing. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu di Quran surat Abasa ayat 34-36, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapak. Wa sahibatihi wa banihi, dan dari istri dan juga anak-anaknya. Jadi di akhirat nanti hanya amalan kita yang bisa menolong. Jadi jangan pernah berharap terhadap orang lain. Kadang ada sebagian orang yang berlebihan kepada orang-orang soleh misalnya. Mereka menganggap mereka bisa menolong di akhirat nanti. Sehingga melupakan keridhaan Allah dan memilih keridhaan orang-orang soleh tadi. Dengan anggapan mereka bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Tidak. Jangankan orang saleh. Rasulullah SAW menyebutkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, anaknya sendiri, putri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah bint Muhammad, salini ma syi'ti min mali la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, putri Nabi Muhammad, mintalah kepada aku dari harta dan yang lain-lain. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Nabi kepada putrinya yang dicintai. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain? Nabi saja tidak bisa menolong putrinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya amalan-amalan yang Allah ridhai sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW supaya kita selamat di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang 11 Allah sebutkan was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Pada ayat ini Allah sebutkan ar-raja'. Raja' yaitu hujan yang turun berulang-ulang. Dan kita ketahui dalam ilmu fisika misalnya, air itu turun, kemudian kembali ke langit. Dan kembali turun lagi ke bumi. Dan ini peristiwa yang berulang-ulang. Dan itu ar-raja'. Kemudian Allah sebutkan wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Wal ardi dzatis sada'. As-sada' maknanya adalah at-tashaqquk dan al-infitar, yaitu terbelah. Terbelahnya tanah karena keluar tumbuhan ke atas. Maksudnya, bahasanya langit menurunkan hujan ke tanah, yang mana tanah dulunya adalah tandus, mati. Lalu dengan turunnya hujan itu, tanah menjadi subur. Dan ditandai dengan keluarnya tumbuhan. Ini mengisyaratkan kepada hari kebangkitan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan jasad-jasad yang telah mati semudah menghidupkan kembali tanah yang tandus dengan air hujan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Allah berbicara tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu laqaulun fasl, benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia sedang gurau.
Jadi Al-Quran itulah yang memutus mana yang benar dan mana yang salah. Apabila telah datang ayat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib beriman. Apabila sudah ada ayat atau hadis yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, hadis dari Rasulullah SAW, kita harus mendahulukannya. Mendahulukan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan menaruh perkataan orang lain itu di belakang perkataan Allah dan Rasulnya. Dan seluruh isi kandungan Al-Quran wa huwa bil hazl, tidak ada yang bersifat senda gurau. Hal ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu dongeng atau cerita-cerita orang yang terdahulu yang dibacakan kepada Nabi untuk candaan, untuk senda gurau. Tidak. Wa ma huwa bil hazl. Quran tidak ada senda gurau. Ini perkataan serius. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan firman-Nya, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah Maha pembuat tipu daya. Karena kita tidak boleh menisbatkan sifat tipu daya yang permanen pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kadang membuat tipu daya kepada orang yang membuat tipu daya. Dan ini banyak di beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Quran surah Al-Baqarah ayat 14-15. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka katakan mereka beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah yastahzi'u. Allah akan memperolok-olok mereka juga dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi Allah mengejek mereka, namun Allah tidak mempunyai nama Maha mengejek. Bisa di ayat lain juga, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir itu membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Jadi sifat makar, mengejek, berbuat tipu daya dan selainnya tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Akan tetapi kita harus mengatakan Allah bisa berbuat tipu daya kepada orang-orang yang berbuat tipu daya. Allah bisa berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Allah pun bisa mengejek kepada orang yang mengejek. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan sebuah ayat, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir. Yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Subhanallah, ini ayat yang luar biasa. Membuat kita tenang terhadap apa yang sedang menimpa kita dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Beri tangguh sebentar. Dunia ini sebentar, walaupun kelihatannya bertahun-tahun, tapi sebentar dibandingkan dengan akhirat. Beri tangguh orang kafir itu. Karena setelah mereka terpisah dari ruhnya menuju alam barzakh, mereka akan mengetahui hal yang sebenarnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang taat kepadanya dan mengadab orang yang takabur, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan menyakiti kaum muslimin. Di orang-orang kafir banyak berbuat kerusakan di dunia ini. Adab datang dan menghancurkan mereka. Baik di dunia yang disegerakan maupun nanti di akhirat. Ketika semua telah meninggal dunia, semua akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka yang sekarang ini, yang mereka sedang berfoya-foya, menikmatinya dengan berbuat kerusakan, berilah mereka penangguhan.
sebelum azab yang kekal, yang abadi, yaitu ketika mereka dikuburkan di hari kiamat. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan mereka dan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa atau penjelasan tafsir ringkas dari surat At-Tariq ini yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita untuk menjauhi sifat angkuh, sifat congkak, sifat sombong. Karena pada hakikatnya apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan dari sesuatu yang hina dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada hari kebangkitan, kepada hari akhirat, dia akan terjauh dari sifat ini. Dan salah satu kesombongan yang paling besar adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan yang terbesar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebenarnya syirik itu zaliman yang paling besar. Oleh karenanya, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengetahui tafsir daripada surat ini menjadikan kita sadar akan pentingnya beriman kepada hari akhir, akan pentingnya menjauhi sifat-sifat sombong, karena kita bukanlah apa-apa, kita hanyalah makhluk yang berasal dari sesuatu yang hina, dan kita berusaha juga untuk memperhatikan hati kita. Selain kita memperhatikan jawari kita, anggota tubuh kita, memperhatikan hati kita. Karena apa? Di hari kiamat nanti juga yauma tublas sarair, akan diangkat, disingkap semua rahasia yang kita sembunyikan di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dan memberi taufik dan hidayahnya untuk selalu berada di dalam ketaatan sehingga kita bisa selamat di dunia dan bisa mendapat kebahagiaan di akhirat ketika dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami, dari syaitan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.